Iya baik, selamat pagi dan juga salam semangat untuk Banca BC dimanapun berada yang saat ini lagi monitor siaran kami di Pro 4 FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dan kali ini tepat di jam 9 sampai jalan kaki di jam 10 siang. Kembali kita di obrolan komunitas edisi Selasa tanggal 14 Juli 2026. Bagaimana Banca BC? Aktivitasnya lancar dan juga mudah-mudahan obrolan kita kali ini akan banyak manfaat yang bisa dulur-dulur dapatkan dan juga banyak edukasi yang juga kaginya akan disampaikan sehingga ini akan menambah wawasan kita sama-sama ya. Oke, dan langsung aja Ilham bakal menyapa. Ini sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang 3 narasumber kita ya, yaitu perwakilan dari gerakan Polsri Mengabdi. Oke, kita sapa halo, selamat pagi, assalamualaikum. Salam Kak Ilham. Waalaikumsalam. Iya, bagaimana kabarnya? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Ini kali pertama nih ke RRI atau sebelumnya sudah pernah ada kegiatan juga tuh? Oh, kali pertama. Kali pertama di sini ya. Oke, baik. Ini kita kenalan dulu yang pertama. Ini benar ya teman-teman dari gerakan Polsri Mengabdi ya. Betul. Ini sudah hadir Manca BC dan juga silakan saksikan juga di tayangan YouTube kita karena kita juga lagi live streaming di situ. Ada Mauludin Abu Salam, yang mana tuh yang ini ya? Iya. Ini sebagai ketua umum. Sehat ya tadi kabarnya? Alhamdulillah sehat Kak Ilham. Iya, kalau Mauludin ini untuk di Polsri mengambil jurusan apa nih? Oke, kalau saya sendiri mengambil jurusan teknik mesin sekarang di semester 6. Di semester 6. Oke, dan di sebelah kirinya juga ini sudah hadir ada Sania Nusratina, yaitu sebagai kepala divisi pendidikan. Iya betul Kak. Iya, kalau Sania semester berapa dan juga jurusan apa nih? Kalau Sonia itu dari jurusan akuntansi, program studi D4 akuntansi sektor publik. Saat ini lagi semester 6. Oke, semester 6 juga ya. Oke, dan satu lagi nih ada Riko Ade Dwi Kailani ya? Halfani. Kalifani. Ya. Oke, baik. Ini kabarnya sehat juga ya? Alhamdulillah sehat. Sebagai wakil ketua umum 1. Betul. Dan juga tercatat sebagai mahasiswa semester berapa tuh di Polsri? Sekarang di semester 6 jurusan teknik mesin di D4 teknik mesin produksi dan perawatan. Oke, jadi semuanya sama-sama di 4 semua ini ya. Dan juga di semester 6 juga. Baik. Ini mengenai gerakan Polsri Mengabdi. Ini merupakan apa nih? Suatu wadah kegiatan mahasiswa Polsri atau bagaimana? Siapa yang pengen menjelaskan silakan. Oke, Gerakan Polsri Mengabdi itu merupakan organisasi kemasyarakatan sosial dan pendidikan Kak Ilham. Oke. Jadi dilatar belakangi terbentuknya itu karena keprihatinan kita atas desa ataupun pendidikan yang tertinggal khususnya di Sumatera Selatan. Baik. Dan ini tahun keberapa untuk angkatan kalian? Ini udah 10 tahun. Udah 10 dari tahun ya. 2016. Oke. Memang setiap tahunnya ada pergantian untuk apa nih kita nyebutnya strukturnya ya di situ. Ya, betul, kepengurusannya. Kepengurusannya di situ ya. Oke, untuk inisiasi mungkin kita flashback lagi walaupun di 1 tahun yang lalu ya kalau nggak salah tuh di zamannya Tri Andriansyah tuh. Betul Kita sekali. juga pernah bertandang ke Pro 4 FM Palembang tapi kita pengen flashback lagi inisiasi awal untuk gerakan Polsri Mengabdi ini bagaimana tuh, siapa yang punya inisiasinya? Oke, untuk inisiasi sendiri, Gerakan Polsri Mengabdi sendiri itu dibentuk oleh Badan Eksekutif Mahasiswa. Saat itu masih menjadi proker dari BEM. Dilatar belakangi sama tadi karena kepedulian dan keprihatinan terhadap desa ataupun pendidikan yang tertinggal khususnya di Sumatera Selatan. Jadi fokus kalian kebanyakan kegiatan atau prokernya itu ke ini ya, sosial. Betul sekali. Keprihatinan itu tadi melihat daerah dan juga pendidikan yang sulit dijangkau juga mungkin itu salah satu faktornya di situ ya. Benar. Untuk di angkatan Maulidin ya kita pengen tahu saat ini bagaimana nih mengenai gagasan yang akan kalian lakukan terhadap pengabdian kepada masyarakat itu bagaimana? Oke, untuk gagasannya sendiri itu udah beberapa yang sudah terjalan Kak Ilham. Sejak bulan kapan tuh? Kami mulai aktif sejak bulan Januari setelah kepengurusan baru. Oh, udah lumayan cukup lama juga ya. Sampai Awal dengan tahun sekarang. tadi. Untuk beberapa program kerja yang sudah terlaksana untuk bidang
sosial dan kemasyarakatan itu kemarin udah ada bagi-bagi sembako ya. Betul. Udah ada bagi-bagi Bagi-bagi sembako. sembako setelah Lebaran kalau nggak salah. Oke. Setelah Lebaran, terus untuk kegiatan sosial yang akan dilakukan selanjutnya mungkin nanti dari pendidikan. Oke, masing-masing divisinya bisa menyampaikan ya. Oke, baik disinggung oleh Ketua Umum tadi bagaimana untuk Kepala Divisi Pendidikan yaitu ada Sania mengenai kegiatan sosialnya bagaimana tuh? Oke, untuk kegiatan dari divisi pendidikan sendiri itu nanti bakal ada prapengabdian, Kak. Di mana di prapengabdian ini kami akan melakukan sosialisasi kepada siswa-siswa yang ada di SD binaan kami. Oke, ada siswa-siswa di SD binaan. Dalam arti kata bagaimana nih siswa SD binaan ini? SD binaan itu merupakan SD yang kami melakukan kegiatan di sana selama 1 tahun ke depan, selama 1 periode. Oh, jadi dalam satu angkatan itu nanti akan ada SD binaannya ya? Iya, selama kepengurusan itu tadi? Iya. Baik, dan SD mana tadi, daerah mana tuh? Itu ada di SD Muhammadiyah 13 Palembang. Daerah Pelaju ya? Kertapati. Di daerah Kertapati, Mancebica. Jadi untuk Wong Kertapati, ini ada adik-adik dari Gerakan Polstri Mengabdi ya, yang sudah punya program di kawasan itu, yaitu tepatnya di SD 13 Muhammadiyah. Oke, baik. Dan kalau buat Wakil Ketua Umum 1, bagaimana nih untuk keterlibatannya? Tentu ini sangat besar sekali ya, menyambung dari yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum. Bagaimana nih untuk dalam waktu dekat ya, kita pengen tahu dari teman-teman Gerakan Polstri Mengabdi ini akan lebih prepare-nya kemana? Oke, untuk waktu dekat ini mungkin akan lebih prepare ke beberapa proker, yaitu proker divisi pendidikan, terutama karena sebentar lagi akan mengadakan pengajaran, yaitu di proker terdekat ini akan mengadakan prapengabdian, di sela-sela itu akan dilakukan juga pembukaan pengajaran, dan juga akan dilanjutkan pengajaran. Oke, jadi lumayan cukup panjang juga ya. Biasa kalau kalian untuk penyusunan perencanaan itu bagaimana? Ada kayak semacam apa tuh rapat divisi dulu gitu ya untuk menentukan itu sehingga nanti bisa dikerucutkan yang tadi disampaikan oleh Wakil Ketua Umumnya bahwasanya akan ada prapengabdian, ada juga tadi apa? Pembukaan pengajaran. Oke, setelah itu baru dilanjutkan pengajaran. Oke, jadi masing-masing ada step by stepnya gitu ya. Kita ke step pertama dulu, tadi disampaikan bahwa bakal ada pengabdian itu kalian ngapain aja tuh biasanya untuk kegiatannya? Oke, untuk prapengabdian sendiri akan dijelaskan oleh divisi pendidikan karena punya divisi pendidikan. Ada kepala divisinya langsung ya. Bagaimana tuh untuk prapengabdian? Untuk kegiatan prapengabdian tadi itu tujuannya untuk sosialisasi ke adik-adik. Nah, terus isi kegiatan tersebut berupa pemaparan materi di mana kami akan menjelaskan sedikit materi yang akan kami sampaikan kepada adik-adiknya mengenai kendala atau seperti ilmu yang akan kami berikan ke adik-adiknya. Oke, itu untuk prapengabdian ya. Kita berlanjut kepada yang tahapan kedua, pembukaan. Pembukaan pengajaran. Nah, untuk kegiatan pembukaan pengajaran sendiri itu merupakan acara formal di mana sebagai simbolis tanda tangan antara kedua belah pihak, antara kami pihak GPM dengan pihak kepala sekolah. Oke, itu ya. Setelahnya baru ada pengajaran itu tadi. Untuk pengaturan waktunya bagaimana tuh pengajaran? Apakah setiap hari atau ada di weekend aja tuh? Kalau untuk pengajaran itu kami melakukan 1 kali dalam seminggu, di mana kegiatan pengajaran ini dilakukan di hari Sabtu. Iya, begitu ya. Jadi setiap pekannya itu atau kita kalkulasikan dalam 1 bulan itu 4-5 pengajaran itu ya tadi ya. Betul. Karena setiap di hari Sabtu itu tadi. Oke, baik. Jadi kalau kita garis bawahi mengenai GPM ini lebih kepada kegiatan sosial itu tadi ada pengajaran atau pendidikan, selain itu ada pembagian apa tadi itu setelah Lebaran itu tadi katanya pembagian sembako kayak terus ada apa lagi? Untuk nanti di beberapa bulan ke depan ada GPM Care itu. Itu apa tuh, semacam kegiatan apa tuh? GPM Care itu semacam kegiatan sosial juga. Kalau di periode kemarin itu kami melakukan pembagian sembako juga, namun di panti asuhan kayak gitu, berkunjung ya. Berkunjung ke panti asuhan, di situ ada berbagai acara itu mengajak adik-adiknya main sekalian kan gitu. Jadi lebih ini ya seru aja tuh kegiatannya situ. Ini kan menarik nih, kalian masih muda-muda tuh. Biasa paling banyak menghabiskan waktu kalau udah ngampus nongki gitu-gitu ya dengan teman. Tapi
ini tertarik sekali untuk terjun mengenai kegiatan sosial. Saya pengen tahu alasan pribadi mungkin ya. Apa nih yang membuat kalian akhirnya terketuk untuk ya udah ikut bergabung di GPM supaya bisa menjembatani untuk kegiatan sosial itu tadi ya. Mungkin dari ketua umumnya dulu. Oke, mungkin kalau dari saya sendiri, kenapa tertarik nih bergabung di gerakan Polsri Mengabdi? Kalau dari saya sendiri, Kak Ilham melihat beberapa kayak desa tertinggal ataupun pendidikan yang kurang Baik ya. kurang baik begitu. Nah, itu prihatin gitu Kak Ilham. Jadi kesadaran dari diri sendiri juga akan hal tersebut membuat saya tertarik untuk bergabung di organisasi ini. Oke, jadi berangkat dari alasan itu tadi ya. Betul sekali. Tapi kalau dari Riko bagaimana? Ada alasan apa nih akhirnya terketuk untuk terjun langsung dalam kegiatan sosial? Oke, terima kasih Kak sebelumnya. Mungkin kalau untuk Riko kenapa bisa pengen masuk ke gerakan Polsri Mengabdi itu mungkin tentang keprihatinan Kak. Karena saya juga selaku anak yang dulunya tinggal di desa di Muara II, lebih tepatnya Pulau Beringin, jadi melihat beberapa desa tertinggal dan juga beberapa masyarakat yang belum mempunyai standar yang sama dengan orang lain, jadi membuat keprihatinan itu terbentuk gitu. Jadi pengen masuk gerakan Polsri Mengabdi di bidang masyarakatan. Waduh, mulia sekali itu alasannya Mas Bica ya. Tapi kalau dari Sania dan sekaligus sebagai ketua divisi pendidikan yang mengetuk hatinya untuk bergabung di sini dan akhirnya memangkas waktunya lebih banyak dengan teman-teman di gerakan Polsri Mengabdi ini apa? Di gerakan Polsri Mengabdi ini kan salah satunya itu pengabdian ya. Nah, di mana ini mengabdi kepada masyarakat maupun kepada daerah-daerah yang tertinggal. Nah, di mana di situ ada kurangnya akses jalan, terus kurangnya akses seperti fasilitas sekolah, buku dan tenaga pengajar. Nah, di situ membuat beberapa sekolah di Sumatera Selatan itu kurang mewadahi. Jadi sebagai bentuk nyata mahasiswa untuk berkontribusi langsung kepada masyarakat, akhirnya Sania ingin ikut gerakan Polsri Mengabdi ini. Wah, ini mulia sekali nih. Ketiga alasannya begitu sangat menjadi contoh ya, terutama untuk seusia baik itu Mauludin dan juga Riko dan juga Sania. Tentu ini bisa menjadi acuan bahwasannya tidak semua waktu kosong jadi dihabiskan dengan sia-sia gitu ya. Masih banyak kegiatan-kegiatan yang bisa mendatangkan manfaat luar biasa termasuk di gerakan Polsri Mengabdi ini tadi ya. Tadi disampaikan bahwa kalian memilih ada daerah tertinggal atau daerah ujung lah ya kalau kita awamnya menyebutnya di sini. Biasanya untuk menentukan titik lokasinya bagaimana nih Mauludin? Oke, untuk menentukan desa ataupun sekolah binaan Kak Ilham ya. Sekolah binaannya tuh. Jadi kami sendiri ada parameternya Kak Ilham, yaitu 3T, wilayah 3T yang mana daerah ini masih kurang perhatian lah begitu, baik dari segi sekolah ataupun infrastruktur dari desa binaan tersebut. Jadi beberapa sebelum kami menentukan desa ataupun sekolah binaan juga kami sudah survei dari beberapa tempat gitu, nggak langsung satu tempat saja. Jadi sudah ada beberapa opsi yang akan kami lakukan untuk pemilihan desa atau SD binaan tersebut melalui parameter yang sudah kami tetapkan tadi. Akhirnya ditentukan sekolah 13. Sekolah 13. SD Muhammadiyah 13 di Kertapati itu tadi. Betul ya. Sekali. Dan bagaimana nih untuk ke sekolahnya? Apakah ada semacam kayak itu juga nih surat pengantar juga ya seperti itu ya? Atau kalian memang sudah punya semacam informasi bahwa sekolah itu juga mengajukan begitu untuk dijadikan program dari GPM ini tadi? Mungkin dari divisi pendidikan lagi nih. Baik, untuk menentukan sekolah itu yang pertama kami mengunjungi sekolah tersebut, lalu berdiskusi singkat bersama pihak sekolah. Setelah itu jikalau dari kami merasakan bahwa SD ini yang akan kami jadikan SD binaan, lalu kami akan mengirimkan sebuah proposal dan surat izin untuk berkegiatan. Itu ya. Dan setelah itu pada saat
pengajaran itu tadi Ya, disampaikan. di pembukaan pengajaran. Pembukaan pengajaran biasanya aktivitas awalnya ngapain dulu tuh? Untuk aktivitas awalnya itu tadi Kak, prapengabdian. Enggak, maksudnya tuh ketika sudah memasuki di waktu pengajaran, udah di kelas tuh. Untuk pengajaran sendiri itu kami melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oh, ice breaking dulu. Ya, supaya untuk menarik perhatian adik-adiknya. Setelah itu baru kami mulai belajar. Seperti kami itu mengadakan pembelajaran akademik dan pembelajaran non akademik. Oke, jadi ada dua ya. Oke, dan ini kalau buat adik-adik di situ semuanya sama kelasnya, kelas 3 semua, kelas 4 semua atau semuanya bisa campur di situ? Kami mengajar dari kelas 2 sampai kelas 6. Oke, jadi semuanya dapat ya di situ ya. Ya, Dan betul. biasanya yang terjun langsung sebagai pendidiknya kalian juga? Untuk terjun langsung sebagai pengajar itu kami mengutamakan anggota. Anggotanya juga ikut di situ ya. Biasanya dalam satu kelas ada berapa anggota tuh yang ikut mengajar? Dalam satu kelas itu terdapat 3 sampai 5 orang. 3 sampai 5 orang, jadi lumayan cukup banyak juga di situ ya. Lebih fokus untuk pengajarannya apa nih mata pelajarannya? Untuk fokus pembelajaran itu kami fokus pada pembelajaran non akademik, di mana pembelajaran non akademik ini nanti output akhirnya itu ada kegiatan pentas seni, di mana pentas seni ini akan menampilkan siswa-siswa dalam bidang nari, nyanyi, karya dan dongeng. Oke, nah ini udah di tahapan mana tuh untuk sampai dengan pertengahan bulan Juli nih? Untuk program di SD itu tadi atau udah jalan? Untuk kegiatan bulan Juli ini kami akan melaksanakan prapengabdian dulu Kak, Oh, itu itu di ya. tanggal 25. Jadi ini perdana sekali ya, Iya. kalian terjun langsung sebagai pengajar di sekolah itu tadi. Baik, tapi sebelumnya sudah melihat daerah situ? Udah survei ya? Udah. Apa nih, pernah ada dialog nggak? Baik itu dengan adik-adik di situ atau dengan orang tua di situ atau masyarakat di situ? Mereka menyampaikan apa ketika ada teman-teman GPM yang akan datang ke situ? Siapa yang pengen menjawab? Silakan. Oke, dari Riko mungkin, silakan. Oke, makasih untuk kakak sebelumnya. Mungkin menjawab pertanyaan tadi, kami juga sudah dijelaskan oleh Mauludin Abu Salam karena kami juga terjun juga langsung ke sana survei sebelumnya Pak. Jadi pas survei itu kami juga sosialisasi sama adik-adiknya, Ya. ngobrol-ngobrol. Adiknya juga excited dengan kedatangannya kami karena di situ alhamdulillah baru kami yang mengajar di SD 13 Muhammadiyah selaku organisasi dan juga di situ bukan cuma pengajaran ya. Jadi kami juga di situ membangun infrastruktur juga Oke, salah pengajaran. satunya apa tuh? Kemarin itu kita membuat plang dan juga map untuk desa kayak gitu. Oke. Jadi nama programnya Peta Desa kita. Oh, jadi untuk map itu ya. Jadi kalian juga sudah membuat titiknya di situ. Oke, baik. Dan apalagi nih, biasanya masing-masing divisi untuk di GPM ini ada berapa divisi? Selain divisi pendidikan yang disampaikan tadi. Oke, mungkin untuk divisi di GPM sendiri ada 5. Oh, ada 5 divisi. Ada divisi pendidikan, PSDM, Humas, Medinfo, sama satu lagi teknologi ya. Ya, teknologi. Dan alhamdulillah semuanya aktif ya di sini ya. Alhamdulillah semuanya aktif. Kalau dijumlahkan jumlah anggota saat ini sudah berapa tuh? Untuk anggota sendiri kurang lebih 130 Kak Ilham. Waduh, lumayan banyak tuh. Ya, Dan ini semuanya mahasiswa-mahasiswi di Polsri ya tentunya ya di sini ya. Oke, baik. Baik, Banci Becek dulur-dulur dimanapun berada, nanti sebelum kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Mauludin, Riko dan juga Sanisa, kita bakal ke beberapa informasi dulu yang nak lewat berikut ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 4 FM Palembang. Kami akan segera kembali. Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam
Oke, baik. Terima kasih untuk Bang CBC, dulur-dulur dimanapun berada dan masih bersama kami di sini di 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita masih bersama dengan teman-teman dari Gerakan Polsri Mengabdi, yaitu ini ada ketiga narasumber kita ya. Tadi kita masih berbicara mengenai menebar aksi menyalakan mimpi lewat pengabdian Gerakan Polsri Mengabdi. Baik, ini mungkin karena hadirnya Kepala Divisi Pendidikan, jadi kita obrolannya banyak mengenai kegiatan pendidikan sosialnya di sini ya. Kita pengen tahu, gimana sih cara kalian atau cara Gerakan Polsri Mengabdi untuk meningkatkan minat belajar anak-anak dan juga remaja pada kegiatan ini tentunya. Silakan. Oke, untuk meningkatkan minat siswa, kami sendiri melakukan konsep di mana kami menyiapkan konsep pembelajaran yang interaktif agar siswa tersebut dapat memahami sehingga sambil berinteraksi sehingga pembelajaran itu tidak membosankan. Begitu ya. Dan ini kan perdana ya kalian terjun sebagai seorang pengajar di situ. Secara jurusan kuliah juga kayaknya bukan di dunia pendidikan juga ya. Tapi bagaimana nih sejauh ini pengalaman atau persiapan kalian untuk nanti terjun ke sekolah itu? Apakah sudah ada beberapa hal yang dipersiapkan tuh? Untuk sebelum terjun langsung untuk mengajar, kami melakukan pembekalan, di mana kami melakukan pembekalan untuk seluruh anggota kami, di mana kegiatan pembekalan ini berupa pemberitahuan materi, terus selalu ada pemberitahuan bagaimana cara mengajar kepada anggota yang akan menjadi tenaga pengajar nanti. Oke, gitu ya. Jadi ada pembekalan dulu sehingga nanti pada saat sudah programnya berjalan ini akan lebih siap ya di situ ya. Oke, baik. Dan kalau mengenai manfaat tentu untuk ketua umum dulu ya, kita pengen tahu apa sih manfaat yang dirasakan oleh masyarakat sesudah mengikuti kegiatan sosial pendidikan ini nantinya? Oke, tentunya banyak sekali Kak Ilham ya manfaat yang dirasakan dari segi sekolah dulu. Bahwasanya kami melakukan pengajaran di SD binaan itu tidak hanya melakukan pengajaran saja, tentunya memikirkan juga output yang akan diterima oleh pihak sekolah ataupun adik-adik nantinya. Maka dari itu kami melakukan yang tadi juga disinggung oleh Kepala Divisi Pendidikan, bahwasanya di akhir nanti ada namanya pensi atau pentas seni. Itu merupakan output dari pengajaran yang kami lakukan. Di situ kita bisa melihat bahwasannya adik-adik ini udah dapat ilmu nih, yang tadinya belum bisa menari setelah mengikuti pengajaran yang dilakukan, adik-adik bisa menari. Yang tadinya belum bisa berbicara di depan orang banyak, setelah mengikuti pengajaran mereka bisa public speaking di depan orang-orang begitu. Dan begitu pun dengan beberapa pengajaran lainnya. Begitu ya. Tapi kalau mengenai tantangan ini pasti ada nih, apalagi mengingat tadi aksesnya mungkin di ujung Kertapati situ ya. Kita pengen tahu sejauh ini tantangan yang teman-teman hadapi apa aja dan bagaimana untuk mencari solusinya ketika ada trouble membentuk kegiatan atau pada saat kegiatannya sudah dilangsungkan begitu. Oke, untuk tantangan itu banyak sekali tentunya Kak Ilham ya. Namun kami selaku Badan Pengurus Harian itu udah berdiskusi dan mencari solusi seperti akses ataupun tebengan untuk menuju lokasi desa binaan tersebut. Jadi kami sudah menyusun secara terstruktur siapa saja tenaga pengajar yang akan mengajar di hari tersebut. Maka sebelum hari tersebut kami sudah menyusun tebengan ataupun siapa yang bisa menebengi orang tersebut untuk melakukan pengajaran di situ ya. Terus untuk tantangan yang lainnya seperti anak-anak ya. Ini lebih kebanyakan anak-anaknya nih malah ya. Kayak yang nakal dan sebagainya. Mungkin nanti dijelasin juga oleh Kak Sania selaku Kadif Pendidikan. Karena memang masih dunianya sekali ya untuk anak-anak itu, dan itu tantangan juga. Tapi sebelum ke Sania, kita coba ke Riko lagi nih. Kita pengen tahu kalau dalam parameternya ya, tadi disampaikan oleh Ketua Umum bahwa sebelum melaksanakan ada parameter untuk menentukan titik
dalam program itu tadi ya, lokasinya di mana. Tapi kalau setelah kegiatan untuk cara mengukur keberhasilan program sosial pendidikan yang sudah dilaksanakan, biasanya kalian bagaimana tuh? Oke. Jadi untuk menilai hasil kegiatan kami itu yang disebutkan oleh Kak Sania tadi, yaitu ada pentas seni, yaitu merupakan output dari pengajaran tersebut. Itu ya. Oke, itu. Dan juga kami seperti yang saya jelaskan tadi juga, bahwasanya di desa juga kami memperlakukan atau membuat infrastruktur seperti MAPS tadi, dan juga di selang-selang waktu pengajaran nanti kami akan membuat infrastruktur seperti bak sampah, insya Allah. Gitu. Itu salah satu kegiatannya juga di situ nanti ya. Dan kenapa kalian ada ide untuk membuat pentas seni itu tadi di ending dalam kegiatan ini? Mungkin ketua umum lagi nih yang pengen menjawab, silakan. Oke, untuk pentas seni sendiri itu udah dibuat dari beberapa periode belakang. Oh, memang sudah menjadi program rutin juga ya? Memang udah menjadi program rutin yang sampai saat ini kami jalankan gitu. Kenapa ada outputnya pentas seni? Jadi sesuai yang saya katakan tadi, bahwasannya adik-adik ini setelah melakukan pengajaran itu kayak menampilkan hasil yang mereka dapatkan dari pengajaran tersebut. Maka itu di latar belakanginya dibuat pentas seni tersebut, Kak Ilham, agar kita juga mengetahui nih adik-adik ini sampai mana potensinya untuk bisa menyerap ilmu yang sudah disampaikan. Oke, pentas seni ini bentuknya apa nih? Menampilkan banyak kegiatan seni atau perlombaan begitu? Pentas seni ini menampilkan dari hasil pengajaran non akademik. Tadi gitu udah ya. disinggung juga oleh Kak Sania, ada beberapa pengajaran non akademik ya Kak Sania ya. Iya betul. Jadi pengajaran non akademik itu nanti akan ditampilkan seperti ada tari, ada apalagi dongeng ya. Ya, nyanyi. Ada nyanyi juga ya. Oke. Dan pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan seni juga dipentaskan di situ. Baik, ini kalau melihat dari yang tadi kalian jelaskan, tentu operasionalnya lumayan ini juga ya. Apakah kalian juga ada kerjasama dengan pihak sekolah, baik itu dari sponsorship ataupun juga organisasi masyarakat lainnya, untuk menyukseskan kegiatan kalian supaya bisa lancar begitu? Betul sekali Kak Ilham. Jadi tentunya kami tidak bisa berdiri sendiri untuk melakukan hal tersebut. Jadi kami berkoordinasi dengan beberapa pihak seperti sponsorship, Ilham, terus ada juga dari open donasi, seperti kegiatan sosial itu ada open donasi dan HTM dari beberapa anggota gitu. Oh gitu ya. Jadi banyak hal yang dilakukan ya. Kami juga ada ini GSS Ilham. Apa tuh? Gerakan Sehari 1000. Oh Mana gitu. dari demisioner, dari anggota ataupun dari masyarakat yang ingin ikut dalam gerakan Sehari 1000 itu bisa untuk penyalurannya itu nanti dilakukan kepada sosial masyarakat. Seperti kemarin setelah Lebaran kami melakukan pembagian sembako, itu merupakan dari hasil GSS. GSS itu tadi ya. Baik. Nah ini mungkin dalam momennya di kesempatan ini juga apa yang pengen disampaikan, siapa tahu gitu ya, ada dari pihak swasta ataupun pihak manapun yang ingin berkontribusi dalam kegiatan ini, nanti boleh, bisa ada peluangnya di situ. Oke, mungkin kepada beberapa pihak kami sangat membuka untuk yang ingin berdonasi ataupun yang ingin memberikan dukungan, terutama kepada GPM dalam gerakan sosial kemasyarakatan, kemana nantinya juga hasil daripada donasi yang donasi terkumpul ya, ataupun bantuan tersebut akan diberikan kepada orang yang memang berhak menerimanya. Dan bentuknya bisa dalam bentuk peralatan sekolah Bisa gitu ya, dalam bentuk peralatan sekolah, dalam buku bentuk baca juga buku tuh. baca, ataupun dalam bentuk materi kayak Ilham ya gitu. Jadi semuanya bisa diterima nih Mance Bija. Mengingat ini memang kegiatan sosial dan juga teman-teman GPM ini organisasi non profit ya. Jadi memang mohon sekali untuk dukungannya supaya mensukseskan kegiatan mulia ini tadi ya. Oke baik. Dan ini kan kalian masih mahasiswi aktif semua ya, baik itu anggota dan juga kepengurusan. Kita pengen tahu untuk pengaturan schedule. Ini yang bertugas, ini yang di kampus. Ini bagaimana nih biasanya? Oke, untuk pengaturan sendiri, kalau dari saya sendiri Kak Ilham, dari Mauludin sendiri itu sudah ada timeline. Jadi kalau saya sendiri ada timeline dari mulai
timeline organisasi, timeline kuliah ataupun timeline keseharian. Jadi dengan adanya timeline tersebut tidak mengganggu jalannya baik itu kuliah, organisasi ataupun keseharian gitu Kak Ilham. Oke, itu ya. Dan kalau siapa namanya yang ini, Sania ya. Sania, untuk manajemen waktunya bagaimana nih? Apakah menggunakan skala prioritas atau bagaimana? Untuk manajemen waktu saya menggunakan skala prioritas, Kak. Iya. Jadi yang pertama saya urutkan dulu kegiatan-kegiatan yang akan saya lakukan, lalu menentukan kegiatan mana yang akan didahulukan seperti kegiatan akademik maupun mengerjakan tugas kuliah. Lalu setelah itu baru berkontribusi dalam kegiatan organisasi. Oke, jadi tidak ada alasan ya untuk menghambat kegiatan non akademik ini tadi ya, karena ini juga mulia sekali nih. Kalau Riko bagaimana? Oke, Alasan untuk apa ya yang tadi saya sampaikan, tidak ada alasan menghambat ya iya betul. antara kegiatan kampus di kelas atau di MK-nya mengenai kegiatan di GPM, bagaimana tuh? Oke, mungkin tidak jauh beda sama Mauludin tadi. Yang pasti menggunakan timeline biar tersusun rapi kayak ya. Sebelum itu juga saya akan pasti akan ada saatnya itu bertabrakan dengan tugas dan juga bertabrakan dengan kuliah. Akan tetapi saya akan melakukan yang mana yang lebih prioritas seperti yang Sania bilang, dan juga melakukan secepat-cepatnya agar selesai semua kayak gitu. Jadi tidak bertabrakan. Jadi sudah punya siasat sendiri ya untuk menyusunnya, bagaimana semuanya bisa jalan tuh. Tapi kalau penunjukan tugas, ini yang bertugas mengajar nih di Sabtu nanti, ini Mauludin bagaimana nih untuk penunjukan tugas itu tadi? Oke, untuk pengajaran kayak Di pengajarannya itu tadi di sekolah. untuk penunjukan tugas itu bisa dijelasin Kak Sania? Oh, yang Kak Sania lagi ya ini ya. Untuk Kirain ketua umumnya nih yang punya wewenang. Untuk pengajaran sendiri, sebelum pengajaran kami membuat jadwal pengajaran, di mana tiap Sabtu itu tenaga pengajarnya itu beda-beda, Kak. Jadi setiap minggu diharapkan nanti anggota dapat memiliki jadwal mengajar. Jadi gitu ya. bergilir gitu. Oh, jadi memang sudah diatur ya sebelumnya. Oke, baik. Dan ini kalau organisasi kampus perdana ya kalian? Atau sebelumnya pernah ikut organisasi kampus lain? Mungkin latar belakangnya berbeda-beda kan? Berbeda-beda ya. Kalau saya sendiri itu perdana untuk di kampus, organisasi kampus. Oke, kalau Sania juga? Iya, Kak. Kalau Riko juga sama Sama, ya? perdana Sama ya? juga. Ini banyak kesamaan nih kayaknya ya. Tapi kalau mengenai impact mungkin ya, masing-masing ada nggak sih yang dirasakan setelah ikut langsung dalam kegiatan atau organisasi GPM? Secara pribadi, impact yang dirasakan apa? Oke, kalau dari saya sendiri Kak Ilham, itu sangat berpengaruh ya untuk kepribadian diri sendiri. Yang mana kita kan terjun langsung ke sosial masyarakat ataupun pengajaran di dunia pendidikan. Yeah. Itu membuat diri saya itu terpengaruh dengan adanya hal tersebut. Seperti kita tuh menjadi lebih peka terhadap keadaan sosial Kak Ilham. Itu. Yang mana kita sebelumnya itu belum pernah terjun sama sekali melihat masyarakat yang kurang mampu, melihat pendidikan yang kurang baik Kak Ilham. Dengan kita datang dan hadir di hal semacam tersebut, membuat diri saya sendiri itu merasa lebih prihatin, lebih peka dengan hal tersebut Kak Ilham. Dengan lingkungannya terutama ya. Baik. Kalau Sania bagaimana nih impactnya setelah bergabung di sini? Salah satu dampak bergabung dari Gerakan Polstrim Mengabdi ini, yang pertama itu meningkatkan rasa kepedulian Sania terhadap sesama. Lalu bagaimana cara berinteraksi dengan sesama, terus bagaimana cara berinteraksi yang baik dengan adik-adiknya. Lalu ketika Sania merasa lagi hektik nih di kuliah, lagi pusing, Jenuh ya? iya lagi jenuh, jadi cara mengajar itu merupakan salah satu cara Sania untuk pelarian positif seperti itu, Kak. Oke, jadi ada ini ya cara untuk ya itu tadi ya. Biasanya kalau orang melepaskan penat itu pergi nggak jelas gitu, buang-buang uang gitu ya. Tapi ini lebih ke kegiatan sosial. Ini sangat luar biasa sekali nih Manca Bica. Kalau Riko bagaimana nih? Hal yang dirasakan atau dampaknya setelah ikut bergabung dengan kegiatan-kegiatan di organisasi ini? Oke, mungkin dampaknya yang pasti itu rasa kepedulian makin tinggi kayak ya. Solidaritas antar sesama maupun itu dengan masyarakat ataupun juga dengan orang-orang sekitar gitu. Yang selanjutnya itu mungkin
melatih critical thinking, karena di beberapa keadaan juga permasalahan itu harus diselesaikan dengan cepat, dan juga kita itu harus menyelesaikan masalah itu dengan sangat-sangat berpikir kritis gitu. Jadi sudah mudah berpikir secara cepat kayak gitu. Terus selanjutnya mungkin karena mungkin berinteraksi sama pihak luar dan juga bekerja sama pihak sekolah, mungkin melatih disiplin kayak gitu. Oke, jadi lebih ini ya tertata ya. Baik. Dan kalau waktu atau jadwal rutin untuk kumpul organisasi itu ada nggak? Untuk jadwal rutin sendiri itu Atau pada saat ada program saja tuh? saat ada program kerja Kak Ilham. Namun untuk badan pengurus harian tentunya ada evaluasi ya setiap Kegiatan. di waktu yang ditentukan begitu. Tapi untuk anggota sendiri kumpulnya itu ketika ada program kerja Kak Ilham. Oke, nah ini selama dari Januari ya sudah berkegiatan sampai dengan ini di bulan Juli pertengahan. Biasanya yang menjadi catatan atau evaluasi kalian apa aja tuh? Oke, untuk program kerja sendiri, untuk evaluasinya itu kami kan ada panitia pelaksana Kak Ilham ya di setiap program kerja yang dilakukan. Evaluasinya itu ketika melakukan program kerja. Jadi panitia pelaksana itu ada yang komunikasinya kurang gitu, ada yang hilang-hilangan gitu. Ya, dengan adanya hal semacam itu kami tuh bisa mendapatkan hal baru gitu, bahwasannya komunikasi ataupun cara yang baik dalam kepanitiaan itu sangat penting sekali. Wah, itu untuk melatih kekompakan itu tadi Betul ya. sekali. Oke, baik. Bang CBC, sebelum kita ke sesi penutup, kita ke beberapa informasi dulu yang nak lewat berikut ini. Jangan kemana-mana. Tahukah kamu, ajang sepak bola
Oke, baik Bang Cepice, dulur-dulur dimanapun berada dan di penghujung perjumpaan kita pengen meminta baik itu dari Ketua Umum dan juga Wakil Ketua Umum dan juga Kepala Divisi Pendidikan dari Gerakan Polsri Mengabdi. Apa nih yang kalian pengen sampaikan? Mungkin dari Mauludin dulu, silakan. Oke, mungkin dari saya ingin menyampaikan bahwasannya Gerakan Polsri Mengabdi atau GPM sendiri itu merupakan organisasi yang sangat bagus menurut saya. Kenapa? Karena dari GPM sendiri saya banyak belajar ke Ilham, belajar bertumbuh, berkembang di sini. Yang tadinya tidak bisa, kurang bisa public speaking di depan banyak orang, dengan adanya GPM sini saya diberi ruang untuk bisa berkembang, berbicara di depan banyak orang, memecahkan masalah, problem solving Kak Ilham, bergerak di bidang kemasyarakatan. Jadi menurut saya organisasi ini sangat berjasa bagi saya sendiri gitu. Jadi untuk teman-teman di sana ataupun di Polsri yang ingin bergabung dengan organisasi GPM sendiri itu sangat bagus sekali GPM itu, karena kita bisa diberi ruang untuk bertumbuh di sini. Wah, itu ya luar biasa sekali. Kalau dari Riko apa yang pengen disampaikan, silahkan. Mungkin ucapan terima kasih dulu untuk RRI yang sudah mengundang dan juga ingin menyampaikan sedikit bahwasanya GPM ini juga tempat, bukan hanya tempat pengabdian tapi juga tempat memupuk rasa kekeluargaan begitu. Jadi di sini kita juga terjun bukan hanya ke desa, bukan hanya ke tempat pengajarannya yaitu sekolah, akan juga tetapi memupuk kekeluargaan di lingkup organisasi kita sendiri. Jadi yang ingin masuk ke GPM untuk di tahun depan, terutama anak-anak Polsri, silakan. Iya, dibuka kesempatan juga ya. Oh ya, ini untuk batasan semesternya ada nggak? Untuk yang pengen bergabung, siapa tahu ada teman-teman kampus kalian yang pengen ikutan nantinya di tahun depan. Untuk batasan sendiri untuk D4 itu maksimalnya di semester 6 Kak Ilham. Itu ya. Untuk D3-nya di semester 4. Oke, baik. Kalau Sania, apa yang pengen disampaikan terkait dengan obrolan kita hari ini? Oke, di sini saya mau ngasih tahu teman-teman terkait gerakan Polsri Mengabdi. Melalui gerakan Polsri Mengabdi ini merupakan wadah atau jalan sebagai kita untuk terjun langsung, berkontribusi langsung untuk membantu sesama, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepedulian dengan sesama, lalu meningkatkan kekeluargaan, sehingga kita dapat lebih berdampak kepada kehidupan kita sehari-hari. Oke, luar biasa sekali ya. Ketiganya sudah memberikan closing statementnya, Pak Cepice. Pokoknya terima kasih untuk kalian semua ya. Terima kasih untuk Mauludin Abu Salam dan juga terima kasih untuk Riko Ade Dwi Kalvani dan juga Sania Nusratina yang tadi juga sudah banyak sekali hal baik yang sudah kalian sampaikan di sini. Mudah-mudahan selalu menginspirasi ya. Amin. Buat teman-teman di kampus dan juga menjadi anak yang baik dan juga terus semangat untuk di GPM-nya. Baik, Bang Cepice, Jakarta, kita sudah di penghujung perjumpaan kita untuk di obrolan komunitas edisi Selasa tanggal 14 Juli 2026. Akan menutup perjumpaan kita juga untuk di Sriwijaya Pagi di kesempatan kali ini ya. Kami pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.